cerdas, harus wise, harus punya banyak trik untuk bisa merawat reservoir-reservoir seperti ini. Oke ya, kita lanjut dulu nih teman-teman. Nanti aku persilahkan untuk Q&A ya. Kita lanjut dulu. Tadi introduction, sudah sedikit ada challenge, kita coba perbesar lagi challenge-nya gitu ya. Tadi saya bilang tentang masalahnya tuh banyak water-nya. Nah, water-nya itu bisa datang dari banyak hal, teman-teman. Gitu ya. Seiring dengan berjalannya usia suatu reservoir. Ada yang disebabkan karena casing-nya atau tubing-nya atau packer-nya bocor. Jadi air langsung aja masuk gitu ya ke dalam sumur. Ada juga flow behind casing gitu ya. Jadi waternya itu masuk melalui mikro-mikro channel di semen gitu ya, dan akhirnya masuk ke perforasi dan akhirnya sumur kita ke airan atau water out gitu ya. Dan tentu saja ada juga moving oil water contact secara natural gitu ya. Kalau kita produksikan minyaknya terus, ya makin lama ya water table-nya atau level waternya itu akan naik sampai akhirnya di depan perforasi kita, dan pada kondisi yang demikian kita kebanyakan produksi water. Atau bisa juga gini gitu ya, kita punya zona-zona water atau kita punya sumur injeksi water dan somehow terkonek dengan produser kita nih melalui. Halo Mas Richard, kayaknya Yes, halo. agak terganggu ini sinyalnya. Oh, baru-baru aja atau bagaimana? Sejak slide yang mana? Halo? Rehan? Ya, halo, halo. Ya, halo Riandra. Sekarang bagaimana suaranya? Ya, sudah. Sudah bisa? Ya, sudah, silahkan lanjut. Oke. Untuk yang slide ini udah ya? Sudah. Oke, ya. Atau misalnya apa namanya ya, sumur produser kita terkoneksi dengan sumur injektor water, jadi waternya masuk melalui fracture atau melalui patahan dan akhirnya masuk ke sumur produser kita. Ini bisa juga. Atau juga bisa misalnya fracture atau fault dari water layer gitu ya. Jadi memang kita punya water layer misalnya seperti ini, ada zona water atau layer yang memiliki water, dan karena ada fracture-fracture gitu ya yang berkoneksi dengan zona sumur kita atau berkoneksi dengan reservoir oil kita, waternya bisa masuk gitu ya, dan ini menjadi sumber waternya. Atau ada juga yang seperti ini gitu ya, fracture or fault from a water layer untuk jika kita punya horizontal well gitu ya, kita punya horizontal well, ada fracture atau ada fault terkoneksi dengan zona water, water bisa masuk ke dalam sumur kita. Masih banyak lagi teman-teman, ada yang namanya coning atau cusping gitu ya, di mana ketika kita genjot besar-besaran, melampaui critical rate, water bisa masuk, mengerucut ke sumur kita. Atau misal juga karena poor areal sweep gitu ya, misalnya reservoir kita terlalu heterogen gitu ya, dan ada zona-zona yang high permeability gitu ya, water akan cenderung melalui zona-zona yang high permeability itu ya, the least resistance gitu ya, zona-zona yang resistennya paling kecil, water akan mendahului oil dan masuk ke produser-produser, dan ini akan menjadi sumber keairan. Masih banyak teman-teman, ada water out layer karena tanpa cross flow seperti ini, atau dengan cross flow, atau simply karena gravity segregated layer gitu ya, karena kita injektor turun by gravity dan masuk ke sumur-sumur produser kita. Jadi inilah yang harus kita handle. Kita handle reservoir banyak yang tua, yang brownfield, mature field, banyak water cut. Kita punya teknik apa nih untuk menggenjot produksi? Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi, mulai dari yang paling simple sampai yang paling kompleks untuk menyelesaikan atau memberikan solusinya ya. Dan gawatnya lagi teman-teman, itu lifting cost atau OPEX akibat keberadaan air itu seperti eksponensial seperti ini teman-teman. Misalnya ya water cut masih 50%, oke lah, 60% oke lah, 65% oke lah. Tapi ketika masuk 70, 75, 80, bahkan 90 sekian persen, itu naiknya lifting cost atau OPEX itu seperti ini, tajam sekali. Dan kabar buruknya, some mature fields itu have water cut 97 sampai 99% gitu ya teman-teman ya.
water cut-nya tinggi sekali, dan ini tidak jarang teman-teman. Bahkan salah satu lapangan yang saya handle itu 98% water cut-nya gitu ya. Jadi bayangkan produksi oil kita berapa, sekian kalinya gitu ya, hampir 100% kalinya gitu ya, atau bukan hampir 100% lagi gitu ya. Intinya seperti itulah, 98%, 99% water cut gitu ya. Banyak sekali waternya. Dan ini akan membuat operasi kita sangat-sangat mahal karena kita harus separasi dulu waternya, kita tampung dulu waternya, dan kita pompakan lagi waternya ke dalam reservoir. Jadi inilah masalah yang dialami oleh brownfield. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi sudah kita introduce, kita buka dulu gitu ya. Kita berikan panggung bagi tema kita, kemudian kita buka lagi challenge-nya, dan sekarang kita akan bahas tentang tools gitu ya.